Hey, apa kabar? Kamu ngerasa deg-degan waktu landing pesawat? Nggak perlu kok. Bahkan kalau mendarat di tempat kayak Butan, medan di sini emang ekstrem banget sih. Sampai mendarat di sana tuh rasanya gimana gitu. Menariknya, kalau terbang ke Butan itu, cuma ada beberapa pilot yang tersertifikasi untuk mendarat di sana. Ya, meliuk-liuk melintasi wilayah itu kayaknya tantangan banget ya. Bandara Internasional Paro di Butan sering disebut-sebut sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Di seluruh dunia, cuma ada 2 maskapai yang terbang ke bandara ini. Kira-kira 10 tahun yang lalu, cuma ada 8 pilot yang diizinkan terbang ke sana. Tapi sekarang sudah ada lebih banyak. Tapi begitu pun, masih ada yang lebih sulit lagi daripada Bandara Internasional Paro Butan. Kayaknya, Bandara Tenzing Hillary di Lukla, Nepal punya segala hal yang dikategorikan berbahaya. Lintasan yang pendek, angin kencang, medan berbukit-bukit, semuanya ada. Lintasan di bandara ini cuma setengah kilometer. Sebagai perbandingan, lintasan normal di sebagian besar bandara itu sekitar 3 km atau lebih. Banyak bandara memasang karpet di area gerbang. Kenyamanan ini biasanya datang dengan teman-temannya, langit-langit rendah, kursi yang nyaman, dan pencahayaan alami yang menenangkan. Gak heran semua itu butuh biaya besar. Belum lagi karpet pasti lebih sulit dibersihkan dibandingkan lantai biasa. Tapi yang terpenting di sini adalah bandara menciptakan perasaan nyaman bagi penumpang yang sedang menunggu penerbangan. Dan itu membuat para penumpang merasa lebih tenang. Tapi mohon maaf nih, semua itu bukan cuma biar kamu ngerasa nyaman aja sih. Menurut riset sosial, penumpang yang merasa tenang punya kemungkinan sekitar 7-10% lebih besar untuk belanja dan membeli sesuatu di area lounge atau zona bebas bea. Jadi dengan membuat penumpang nyaman, bandara bisa meningkatkan pendapatan. Oh iya, ngomong-ngomong soal menghabiskan uang di bandara, ternyata ada istilah tersendiri untuk waktu 60 menit setelah kamu selesai check-in, yaitu golden hour atau jam emas. Ini adalah waktu saat penumpang secara statistik menghabiskan lebih banyak uang untuk retail dan area bebas bea di bandara. Dan menempatkan bangku-bangku di area itu, di depan semua toko itu adalah trik cerdas untuk memancingmu berbelanja. Ngaku aja deh, duduk di bangku nyaman sembari melihat-lihat neon box cerah atau jendela-jendela toko bisa bikin kamu tertarik kan? Dan bandara ingin kamu merasakan itu. Dan gak jarang juga hal ini terjadi. Kamu masuk gerbang pemeriksaan dan tiba-tiba ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke kabin. Ada botol air minum. Sebenarnya, kamu bisa mengirimkannya ke alamat manapun di negara itu. Sedangkan untuk bagasi yang nggak diklaim, biasanya disimpan selama 60 hari. Barang-barang yang diambil pihak keamanan dan nggak diklaim juga bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke berbagai belahan dunia. Sebagian besar bandara punya tenaga ahli khusus yang disebut profiler. Orang-orang ini mempraktikkan apa yang disebut spot atau screening passengers by observation technique. Mereka dengan hati-hati menganalisis ekspresi wajah, gestur, dan sikap orang untuk mendeteksi orang yang mencurigakan. Tugas mereka adalah memperhatikan tanda-tanda nonverbal kecemasan, seperti orang yang menjilat bibir, merasa gatal, atau sering melihat-lihat sekeliling. Kalau seorang profiler melihat seseorang bertingkah aneh atau janggal, dia bisa membawanya untuk diperiksa, di mana dia akan berbicara dengan orang tersebut untuk mencari tahu informasi lebih jauh. Profiler bekerja di terminal utama dan area pemeriksaan paspor. Pertanyaan yang biasanya ditanyakan yakni, apa tujuan kunjunganmu? Kemudian, mereka akan melihat reaksi orang tersebut berdasarkan pertanyaan ini. Gak peduli betapa tenang penumpang itu, kalau ada yang disembunyikan, petugas TSA akan tahu berkat isyarat sekecil apapun dari sikap seseorang. Oke, kamu udah sampai di bandara dan udah menanti-nanti beberapa minggu jauh dari pekerjaan dan masalah sehari-harimu. Kamu memarkirkan mobil di tempat parkir, lalu sadar bahwa butuh biaya cukup banyak untuk meninggalkan mobil di sana. Kenapa mahal ya? Lahan parkir bandara juga termasuk lahan bisnis, sama kayak yang lain. Area tempat parkir, bangunannya, dan pemeliharaan semua itu begitu sudah beroperasi, semuanya butuh biaya besar. Dan harus ada yang membayarnya, pastinya. Selain itu, parkir di dekat bandara itu praktis, dan itu menambah biayanya. Kalau kamu belum siap merogoh kocek lebih dalam,
sebaiknya pilihlah taksi atau minta temanmu mengantarmu. Contrail, yakni jejak putih yang biasanya dibuat oleh pesawat saat di ketinggian, sering disalahartikan sebagai gas buangan mesin, tapi sebenarnya itu cuma uap air. Selama penerbangan, uap air di udara terkumpul di dalam mesin sebelum dibuang melalui knalpot. Udara panas basah yang keluar dari mesin bercampur dengan udara kering dan dingin yang ada di ketinggian, menghasilkan garis tipis uap. Kelembapan menentukan kapan contrail terbentuk dan berapa lama contrail terlihat. Kalau di atas sana sudah lembab, maka ada lebih banyak air dan contrail terlihat lebih jelas. Kalau cuacanya dingin, tetesan air bisa berubah menjadi es dan bertahan lebih lama. Rasanya aneh ya, kalau kru pesawat sangat memperhatikan penutup jendela. Alasan utamanya adalah supaya mata penumpang bisa menyesuaikan dengan cahaya di luar. Ini supaya penumpang naik dan turun dengan cepat. Tapi dalam kondisi darurat, kru harus memastikan agar penumpang tetap bisa melihat sekitar sebelum mengevakuasi pesawat. Alasan lain penutup jendela harus dibuka saat pesawat akan mendarat atau mengudara adalah supaya kru darat bisa melihat kalau ada masalah di pesawat. Contohnya, kalau ada api di dalam kabin, kru darat akan langsung tahu dan mengambil tindakan yang sesuai. Kalau penutup jendela ditutup, kru darat mungkin tidak bisa menyelamatkan penumpang dan kru pesawat tepat waktu. Dari jendela di atas sayap, kamu bisa lihat ada kait dobel kecil warna kuning di sana. Kenapa ada benda itu ya? Kan bisa mengganggu aerodinamika pesawat, tapi benda itu ada di sana untuk keselamatanmu. Kalau terjadi pendaratan darurat, kait ini digunakan untuk mengaitkan tali yang bisa membantu penumpang keluar dari pesawat via sayap. Kalau sayap licin, tali bakal bantu kamu tetap berdiri dan gak jatuh saat turun. Ada beberapa aliran udara yang sangat cepat di atmosfer planet kita. Udara ini bergerak dengan cara yang aneh tapi alirannya kurang lebih konstan. Jadi pesawat penumpang bisa memanfaatkannya. Saat mendekati aliran udara ini, pesawat bisa menyesuaikan diri dengan arus ini dan terbang jauh lebih cepat karena terdorong oleh arus itu. Banyak maskapai memanfaatkan hal ini untuk memangkas biaya bahan bakar dan memotong waktu perjalanan udara. Awan, terutama awan guntur, bisa mengindikasikan bahwa turbulensi akan terjadi. Tapi kadang turbulensi udara cerah bisa terjadi saat pesawat turun beberapa kaki dan mulai berguncang tanpa peringatan. Ini terjadi saat dua badan udara bertabrakan pada kecepatan yang sangat tinggi dan udara ini tidak terlihat, jadi pilot tidak tahu kapan hal itu terjadi. Peluang memasuki wilayah turbulensi udara cerah lebih tinggi di ketinggian rendah di atas pegunungan dan di dekat aliran udara yang cepat. Biasanya, setelah tersambar petir, pesawat dikirim untuk diperiksa, tapi tetap bisa menyelesaikan penerbangannya saat itu. Badan pesawat menghantarkan listrik dengan cukup baik, dan seperti halnya penangkal petir, petir kemungkinan besar hanya akan menyambar salah satu ujung pesawat, entah itu di sayap atau hidungnya. Lalu petir akan mencari tanah, tapi tidak menemukannya, maka petir keluar lewat ekor pesawat. Listrik lebih mudah merambat melalui permukaan pesawat daripada masuk ke dalam, jadi penumpang di dalam kabin aman dari efek sambaran petir. Tapi tetap saja, petir itu kuat sekali dan mungkin aja bisa merusak pesawat di bagian luar. Oh iya, kalau kamu masih deg-degan naik pesawat, ingat kata pilot. Pendaratan yang bisa kamu hindari adalah pendaratan yang baik. Kayaknya nggak ngebantu ya.